Ini adalah gambar skematis insang ikan yang tergolong ke dalam subkelas Teleostei. Struktur yang berwarna putih ini adalah lengkung insang. Lengkung insang sendiri berkembang dari lengkung farinks. Ada dua struktur yang tumbuh dari lengkung insang ini. Yang pertama berupa tonjolan pendek tulang yang disebut dengan gill raker. Gill raker ini berfungsi untuk menahan sampah yang ikut terbawa bersama dengan air ke dalam rongga mulut. Struktur yang kedua adalah filamen-filamen insang. Filamen insang ini bisa tumbuh dalam dua jajaran. Jajaran filamen insang yang tumbuh pada bagian anterior lengkung insang disebut dengan post-traumatic demibranch. Sementara jajaran filamen insang yang tumbuh pada bagian posterior lengkung insang disebut dengan pre-traumatic demibranch. Pada Teleostei, lengkung insang itu berkembang dari lengkung farinks 3, 4, 5, dan 6. Karena lengkung farinks pertama berkembang menjadi mandibula, sementara lengkung insang kedua berkembang menjadi tulang hyoid. Jadi yang berkembang menjadi lengkung insang adalah lengkung farinks 3, 4, 5, dan 6. Nanti kemudian lengkung-lengkung farinks tersebut mendapatkan pasokan darah dari pembuluh darah yang bercabang dari aorta ventral ini. Cabang tersebut berupa arteri branchial afferent. Nanti arteri branchial afferent akan bercabang membentuk kapiler insang, kemudian kapiler insang itu akan bersinambung dengan arteri branchial efferent. Arteri branchial efferent bersinambung dengan aorta dorsal. Kalau mau diurai lebih detail, kalau ini adalah lengkung insang pertama pada Teleostei yang berkembang dari lengkung farinks ketiga, ini adalah lengkung insang kedua yang berkembang dari lengkung farinks keempat, dan seterusnya. Nah, di setiap lengkung insang terdapat arteri branchial afferent yang diberi warna biru ini, dan arteri branchial efferent yang diberi warna merah ini. Jadi setiap lengkung insang memiliki arteri branchial afferent dan arteri branchial efferent. Nanti kedua pembuluh darah insang ini akan membentuk cabang-cabang tersebut kemudian masuk ke dalam filamen-filamen insang yang tumbuh dari lengkung-lengkung insang tersebut. Nah, kalau filamen insang ini kita urai, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini satu filamen insang, ini filamen insang yang lain, ini filamen insang yang lain. Kalau satu filamen insang ini kita urai lagi, maka filamen insang tersebut disusun oleh sejumlah lamela-lamela insang. Jadi satu filamen insang tersusun atas sejumlah lamela insang. Nanti pembuluh darah ini, arteri branchial afferent ini, akan membentuk cabang menuju ke dalam filamen insang ini, kemudian bersinambung dengan kapiler-kapiler insang yang ada pada setiap lamela-lamela insang ini. Nanti kemudian kapiler-kapiler insang itu bersinambung dengan arteri branchial efferent. Arteri branchial efferent bersinambung dengan aorta dorsal. Jadi kalau ada air yang masuk melalui rongga mulut,
kemudian air tersebut akan didorong melintasi filamen-filamen insang yang ada di kedua sisi tubuhnya. Sehingga kemudian air yang mengandung oksigen itu akan ditukar oksigennya dengan karbon dioksida yang terdapat di dalam pembuluh darah tadi, pembuluh darah insang. Jadi pergerakan air yang mengandung oksigen tadi bergerak dari posisi tempat terdapatnya arteri branchial eferen menuju ke posisi tempat terdapatnya arteri branchial aferen. Sementara darah justru bergerak ke arah sebaliknya, bergerak dari arteri branchial aferen yang miskin dengan oksigen menuju ke arteri branchial eferen yang kaya dengan oksigen. Nah, hal tersebut yang kemudian menyebabkan proses pertukaran gas di dalam darah bisa terjadi, bisa berlangsung di sepanjang pembuluh darah yang ada pada insang tersebut. Jadi kalau ini adalah pembuluh darah insang, bagian yang berwarna biru ini adalah arteri branchial aferen yang bercabang dari aorta ventral, maka yang berwarna pink ini adalah arteri branchial eferen yang nanti bersinambung dengan aorta dorsal. Nah, ketika darah yang miskin oksigen yang ada pada pangkal arteri branchial aferen bersentuhan dengan air yang miskin dengan oksigen, karena sebagian oksigennya sudah ditukar ketika air tersebut berinteraksi dengan pembuluh darah yang ada pada arteri branchial eferen, maka pertukaran gas, jadi proses difusi oksigen masih bisa terjadi karena kadar oksigen air yang ada di sekitar pangkal pembuluh darah arteri branchial aferen ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kadar oksigen yang ada di dalam darah yang terdapat di pangkal pembuluh arteri branchial aferen ini. Pertukaran gas atau difusi oksigen berlangsung di sepanjang pembuluh darah arteri branchial aferen dan arteri branchial eferen. Bahkan ketika darah yang ada di ujung pembuluh darah arteri branchial eferen ini sudah sangat kaya dengan oksigen, proses pertukaran gasnya, proses oksigenasinya masih bisa berlangsung dengan air yang ada di sekitarnya. Karena kadar oksigen air yang ada di sekitarnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kadar oksigen yang terdapat di dalam darah yang ada di ujung pembuluh arteri branchial eferen ini. Berdasarkan bentuk insangnya, insang bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ada insang berkantong atau pouch gills. Disebut insang berkantong karena insangnya berbentuk mirip seperti kantong. Ini misalnya ditemukan pada ikan kelas Agnatha, misalnya pada ikan pasuk, hagfish, dan ikan lamprey. Jenis insang kedua adalah insang berseptum, septal gills. Insang berseptum ini ditemukan pada ikan-ikan bertulang rawan, seperti misalnya ikan hiu dan ikan pari. Sementara pada ikan bertulang sejati, jadi yang termasuk ke dalam subkelas Teleostei, itu insangnya disebut dengan insang beroperkulum. Ini misalnya ditemukan pada belut, pada salmon, pada mujair, dan seterusnya. Kalau insang berkantong ini kita telisik lebih jauh, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Mirip seperti kantong. Kalau kita amati misalnya pada lamprey, pada ikan lamprey itu
mulutnya biasanya melekat pada permukaan substrat tertentu, sehingga air yang membawa oksigen tidak bisa masuk melalui mulut. Oleh karena itu, air yang membawa oksigen itu masuk melalui celah-celah insang yang ada di kedua sisi tubuhnya. Jadi, air yang membawa oksigen itu masuk melalui celah-celah insang ini. Kemudian nanti ketika insang yang membawa oksigen itu berinteraksi dengan kapiler insang, maka proses oksigenasi terjadi. Nah, setelah oksigen yang terdapat dalam air tersebut ditukar, nanti air tersebut akan meninggalkan rongga mulut melalui celah insang juga. Jadi air masuk melalui celah insang, kemudian air yang sudah ditukar oksigennya juga keluar melalui celah insang. Itu pada ikan lamprey. Nah, pada ikan pasuk atau hagfish, air yang membawa oksigen itu tidak masuk melalui mulut, tapi masuk melalui lubang hidung. Air yang masuk melalui lubang hidung itu ketika mencapai pharynx, nanti air tersebut akan dialirkan menuju ke insang berkantong yang ada di posisi ini oleh sejenis katup yang berbentuk seperti gulungan ini. Jadi katup ini yang kemudian mengarahkan supaya air yang membawa oksigen itu masuk ke dalam kantong-kantong insang yang ada di sini. Jadi ketika sampai di situ, air itu masuk ke dalam kantong insang itu melalui ductus insang afferent. Nah, air tersebut kemudian oksigennya ditukar dengan gas yang ada pada kapiler insang yang ada di sini. Setelah oksigennya ditukar, maka air tersebut meninggalkan kantong insang melalui ductus insang efferent. Nah, pembuluh darah yang ada pada kantong insang ini berasal dari aorta ventral. Jadi aorta ventral bercabang membentuk arteri branchial afferent. Kemudian bersinambung dengan kapiler-kapiler insang yang ada di dalam rongga insang ini. Setelah itu, kapiler-kapiler tersebut bersinambung dengan arteri branchial efferent. Sementara air yang sudah ditukar gasnya akan meninggalkan tubuh melalui saluran yang bermuara pada lubang yang ada di belakang jajaran insang ini. Ini adalah ikan pasuk, tepatnya Myxin glutinous, yang disayat untuk memperlihatkan posisi dan struktur insang. Jadi air yang masuk melalui lubang hidung dialirkan menuju ke kantong-kantong insang ini. Setelah gasnya ditukar, air tersebut meninggalkan kantong insang menuju ke saluran yang bermuara pada lubang yang ada di belakang jajaran insangnya. Ini adalah awetan Myxin glutinous yang menunjukkan kehadiran insang berkantong tadi. Pada ikan bertulang rawan, seperti misalnya pada ikan hiu, insangnya disebut dengan insang berseptum, insang bersekat. Karena kalau gambar ini kita amati lebih detail, antara post-traumatic demibranch dengan pre-traumatic demibranch itu dipisahkan dengan sempurna oleh sekat insang ini. Bahkan sekat yang memisahkan demibranch tersebut itu tumbuh sampai ke sisi lateral tubuhnya. Nah, pada ikan hiu, celah pharynx pertama bermodifikasi membentuk spiraculum. Spiraculum ini menjadi tempat lewatnya air. Jadi air bisa masuk melalui lubang mulut, bisa masuk melalui spiraculum ke dalam rongga mulut. Nah,
pada ikan hiu ini ada dua tipe insang yang bisa ditemukan berdasarkan jumlah sisi yang ditumbuhi oleh filamen insang. Pada lengkung insang pertama, itu hanya salah satu sisinya ditumbuhi dengan filamen insang. Jadi filamen insang hanya tumbuh di sisi posterior lengkung insangnya. Di sisi anteriornya tidak tumbuh filamen insang sama sekali. Nah, insang ini yang disebut dengan insang hemibranch. Sementara lengkung-lengkung insang yang ada di belakangnya, kedua sisinya ditumbuhi dengan filamen insang. Jadi filamen insang tumbuh di sisi anterior lengkung insang. Filamen insang juga tumbuh di sisi posterior lengkung insang. Nah, insang ini yang disebut dengan insang hollow branch. Itu pada ikan hiu. Nah, pada ikan bertulang sejati, seperti misalnya belut, salmon, mujair, jenis insangnya disebut dengan insang beroperkulum. Karena jajaran insang itu ditutupi oleh sejenis struktur yang disebut dengan operkulum yang terletak pada sisi lateral jajaran insang tersebut. Jadi ada struktur yang berfungsi menutupi jajaran insang. Nah, struktur itu yang disebut dengan operkulum. Jadi kalau air masuk melalui lubang mulut ke dalam rongga mulut, maka ketika lubang mulut ditutup dan dasar rongga mulut digerakkan ke arah dorsal, maka tekanan di dalam rongga mulut akan bertambah. Sehingga kemudian air yang ada di dalam rongga mulut akan bergerak menuju ke rongga operkulum. Sehingga air tersebut melewati filamen-filamen insang. Nah, proses pertukaran gas terjadi ketika air tersebut melewati filamen-filamen insang yang ada di kedua sisi tersebut. Nanti kalau tekanan di dalam rongga operkulum ini meningkat, maka katup yang ada di ujung struktur operkulum ini akan terbuka, sehingga air yang ada di rongga operkulum akan meninggalkan tubuh. Nah, ada yang disebut dengan shadow branch. Shadow branch ini bisa ditemukan pada teleostei tertentu, bisa ditemukan pada kelompok elasmobranchi tertentu, misalnya pada ikan hiu. Pada ikan hiu, shadow branch itu ditemukan di daerah spiraculumnya. Jadi spiraculum pada hiu itu ditumbuhi sejenis insang yang disebut dengan shadow branch. Nah, shadow branch ini mendapat pasokan darah dari pembuluh darah yang mensuplai lengkung insang pertamanya. Jadi lengkung insang pertama ini terdapat arteri branchialis. Nanti dari arteri branchialis yang ada di lengkung insang pertama itu akan membentuk cabang yang disebut dengan arteri afferent spiracular atau arteri spiraculum afferent. Nah, nanti kemudian darah yang ada di sini akan meninggalkan spiraculum melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri spiracular efferent. Arteri spiracular efferent ini akan kembali ke pembuluh darah yang mensuplai lengkung insang pertama ini. Nah, kenapa disebut dengan shadow branch? Karena darah yang dialirkan menuju
ke pseudobranch ini sebenarnya sudah mengalami oksigenasi ketika darah tersebut berinteraksi dengan air yang ada di lengkung insang pertama ini. Sehingga praktis darah yang dikirim ke sini sudah sangat kaya dengan oksigen. Sehingga kemudian pengiriman darah ke daerah ini tidak signifikan sama sekali dalam proses oksigenasinya. Sehingga kemudian istilah pseudobranch kemungkinan diambil dari tidak adanya arti pengiriman darah ke dalam struktur insang yang ada di daerah spiraculum ini. Karena darahnya sendiri sudah bersih.